Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwatami Mulyati Ningsih dari semester 2A. Di sini saya akan melanjutkan review materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta dosen pendamping Bapak Dr. M. Redi Aridayandi SHMH, yaitu tentang daya paksa atau force majeure. Diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MPT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, atau setiap tekanan yang tidak bisa ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. B. Daya paksa relatif, yaitu atau vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh Ares Papan Karnienses. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh Optikin Ares 1932. Yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Bela paksa atau nodwear. Bela paksa atau nodwear diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebutkan alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya, yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang dilakukan secara limitatif, yaitu ada dari diri sendiri atau orang lain, B. kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, C. harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nodwear excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman seorang harus ada hubungannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.